Horor Pocong Hitam part 3. Yang belum dengar ke satu keduanya silahkan dengar dulu biar nyambung ceritanya. Terdapat 20 rumah warga yang sandalnya dibuang langsung oleh Pak Kiai itu. Katanya sandal itu telah terjilat langsung oleh pocong hitam itu karena tidak memasang bambu kuning. Selama 1 bulan jika tidak mendapatkan korban, si pelaku akan menampakkan diri, kata Pak Kiai. Keesokan harinya, atas keberhasilan dan keteguhan hati dari keluarga Pasuban, Karyo sehat seperti biasanya. Kata Karyo, aku ditahan di suatu tempat, lalu dicambuk dan disuruh menjawab siapa pemilik rumah yang kaya raya. Aku hanya menjawab 3 saja, salah satunya Pak Suri. Semua tampak normal, namun masih dalam ranah waspada. Rumah Pasuban menjadi ramai semenjak Kiai itu sering berkunjung ke rumahnya. Sudah hampir 1 bulan, dia belum muncul juga, Han. Maukah kamu saya beri tugas? Tanya Pak Kiai itu. Siap Pak Kiai. Datangilah rumah A, blok A. Ciri-cirinya rumah bertingkat. Kamu hanya lewat saja, tidak usah menatap jendela sebelah kanan. Di situ kamarnya. Pasuban langsung menuju desa Madang yang bersebelahan dengan desa Wangun. Dalam kunjungannya, dia teringat bahwa rumah itu hanya satu-satunya yang bertingkat. Tidak ada rumah lagi yang lebih mewah darinya. Pasuban ingat perkataan Pak Kiai itu. Hanya lewat, jangan menatap jendela sebelah kanan karena itu kamarnya. Desa itu sepi, sedikit sekali aktivitas warganya. Warga di sana rata-rata pergi keluar daerah untuk bekerja di sana. Sedikit sekali yang memiliki sawah. Tak heran desa Madang ini tergolong miskin dan pastinya warga di sekitarnya desa Madang akan melakukan apa saja agar bisa hidup. Salah satunya adalah pesugihan. Ketika mencari-cari rumah yang dituju, Pasuban melewati sebuah rumah mewah. Namun di dalamnya terdengar keributan luar biasa. Pasuban tidak mau menguping, dia terus berjalan dan pura-pura tak tahu. Dia hanya mendengar segelintir ucapan dari seorang laki-laki itu. Kiai bangsat, ucap laki-laki yang berada di rumah tingkat itu. Pasuban segera berlari karena informasi ini sangat penting dan harus disampaikan. Keringat dingin kala itu mengucur sangat deras. Katanya antara hidup dan mati mendengar ucapan laki-laki itu. Jika dia ketahuan karena mendengar sedikit dari ucapannya, bisa-bisa Pasuban akan diteror kembali. Karena desanya bersebelahan, 10 menit berlari pun sudah sampai. Sudah ketemu? Tanya Pak Kiai itu. Sudah Pak Kiai, istirahatlah, besok rumah itu akan terbakar. Tapi sebelum itu dia akan datang ke sini untuk menyerang lagi, ucap Pak Kiai itu. Mau apa lagi Kiai? Tanya Pasuban. Menghancurkan. Selepas itu Kiai itu mewajibkan untuk memasang bambu kuning di setiap rumah. Bukan hanya kepada rumah yang arahnya menghadap barat, tapi seluruh rumah. Katanya pocong hitam itu akan meneror dan melakukan apa saja agar bisa mendapatkan korban. Semua pintu ditutup, seluruh barang seperti sandal, baju, handuk, sepeda motor, atau apapun dimasukkan ke dalam rumah. Uniknya rumah zaman dulu tampak depan sempit ketika masuk ke dalam luas. Beberapa warga lainnya memilih untuk menemani Pasuban dan Pak Kiai yang sedari tadi menunggu kedatangan pocong hitam itu. Seluruh rumah telah mematikan damarnya, hanya 1 damar yang menyala, rumah Pasuban seorang. Bambu kuning berjejer rapi di depan rumah. Tangisan bayi di malam hari memecah kesunyian malam. Sepertinya pocong hitam itu benar-benar datang. Kambing milik Padoyo memokikan suara sehutan tanda bahaya. Hewan-hewan di sekitar desa Wangun seperti memberikan sinyal akan kedatangan pocong hitam itu.
Dia akan datang membawa dendam padaku. Aku telah menggagalkan pesugihannya, ucap Pak Kiai. Pak Suban menengok orang rumah, ternyata sudah pada tidur. Karyo tidur bersebelahan dengan ibunya, Bu Cici, di kamar depan. Saudara-saudara yang ikut serta dalam membacakan Al-Quran untuk Karyo sudah pulang sebelum teror pocong hitam ini muncul lagi. Semuanya aman, tinggal melihat langkah apa yang akan diambil oleh pocong hitam itu. Tepat ketika bulan purnama berada di atas kepala, sinarnya menerangi rumah warga, pepohonan, pocong hitam itu muncul di pohon pisang dekat rumah Pak Suri. Pemilik sawah yang sangat luas. Kiai itu segera membacakan sesuatu di tasbih miliknya. Apakah semua rumah terpasang bambu kuning? Jika belum, segera dipasangkan, saran Kiai itu. Sudah, Pak Kiai, jawab warga. Pocong hitam itu menghilang, tampaknya dia menuju pemukiman warga. Namun sayang, usahanya sia-sia. Seluruh rumah telah terpasang bambu kuning, tidak ada satupun celah untuk masuk dan menjilat atau meludahkan air liurnya kepada barang atau apapun. You were always so good at being an actor, making it last just long.